Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Amin Pamuji dari SDN Kedung Dowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, peserta PPG Daljab 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video uji kinerja ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 6 bab 4 dengan subtema hukum halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, kalian dimudahkan dalam segala hal, khususnya dalam mencari ilmu, dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan dimudahkan dalam meraih cita-citanya. Alhamdulillah wala soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di mata pelajaran agama Islam kelas 6. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa saja yang bisa masuk? Gavin sama absen dulu. Akila, Naura, Hersia, Gladil, Kalista, Firza, Nur Oktoberia, Cantika, Oktoberia. Kita tidak masuk. Kenapa dah? Sakit. Dinda, Hania, Sakila. Sakit. Gavin, Wahyu, Radika. Sakit. Giselia, Maura. Hadir. Yang terakhir Selvin, Putih, Dua Yang tidak masuk berarti ada 2, Gavin dan Dikta. Betul? Ya, betul. Untuk selanjutnya kita pembiasaan pembelajaran seperti biasanya, yaitu hafalan surat pendek dan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian yang biasa memimpin. Silakan. Mari kita membaca surat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa
dari kalian masih ada yang ingat materi minggu lalu apa? Saya Pak. Oh ya, Mas Gunawan. Materi yang kemarin tentang maaf dan memaafkan. Maaf yaitu mengakui kesalahan. Kalau memaafkan yang memberi maaf. Ikut ya? Betul. Berarti masih ingat kalian. Kemarin adalah memaafkan dan maaf. Nah, maaf itu adalah mengakui kesalahan kita. Jika orang yang sudah meminta maaf itu sama dengan mengakui kesalahan. Yang memaafkan, yang memberi maaf. Seperti halnya kalau ada manusia berbuat salah, dia berbuat kepada Allah, Allah pun akan mengampuni. Dan apa saja tujuan pembelajarannya? Yaitu setelah mempelajari materi berikut, diharapkan siswa mampu nomor 1 mengetahui pengertian halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Lanjutkan nomor 3. Memahami contoh makanan, minuman, dan perbuatan yang halal dan haram. Selanjutnya yang terakhir yaitu menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tempat tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab yang keempat ini, yaitu mengenai bab halal dan haram. Lanjut materi bab 4 ini yaitu tentang halal dan haram. Mungkin dari kalian kalau dari mau sudah belajar ada yang tahu apa itu halal, apa itu haram. Apa dulu ya? Langsung dulu. Halal yaitu diperbolehkan dan haram dilarang. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Terus lanjut. Halal yaitu tidak haram, haram adalah dosa. Halal tidak haram. Kalau haram sama dengan dosa. Dua jawaban yang tidak sama. Tapi kita coba kita lihat di materi kita. Apakah pengertian halal? Halal itu diartikan yaitu diperbolehkan, disarankan, dan diizinkan. Ini kalau ada pertanyaan kalian jawab salah satunya itu sudah betul. Tapi secara penjelasan yang lebih jelas itu ini. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diperbolehkan, diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi halal itu sudah pasti boleh sesuai syariat. Kalau boleh berarti dilakukan tidak apa-apa. Nah, sekarang yang haram, ini pengertiannya. Haram artinya dilarang atau tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Secara garis besarnya, haram adalah sesuatu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan atau juga bisa disebut dilarang untuk dilakukan atau digunakan. Apa saja itu? Nanti kita lanjut dulu biar tahu. Nah, ini contoh makanan dan minuman yang halal. Mungkin ada yang tahu. Why tidak? Apa? Contoh makanan dan minuman yang halal. Apa? Roti, itu halal. Lagi nasi, lagi ikan. Daging hewan yang disembelih sesuai syariat. Jadi tadi disembelih dengan menyebut nama Allah. Ikan halal. Kedua, buah-buahan dan sayuran itu boleh sudah pasti. Boleh pasti ya. Kecuali yang busuk. Yang ketiga, apa? Susu, madu, air putih.
Gimana Pak makanan yang didapat dengan cara yang halal? Saya tahu. Bekerja dengan cara yang baik itu menjadi halal. Dan caranya bekerja nih, ada gak bekerja sebelum ada? Nanti ketika masuk ke yang halal, kita lanjut ke hukum yang halal. Contoh makanan dan minuman yang halal. Nomor 1 apa? Dua. Jadi 3. Minuman keras. 4. Bangkai kecuali ikan dan bedalam. 5. Dada. 7. Semua makanan yang didapat dengan cara yang halal. Sini, tenangkan. Daging babi ini sudah pasti dikatakan dalam Al-Quran itu hewan buas dan bertaring. Nih, contohnya apa saja? Harimau, dia sudah buas dan juga bertaring. Selain harimau, singa dia, buaya dia. Itu semuanya kalau kalian makan, terus minuman yaitu minuman keras dan beralkohol. Yang keempat yaitu bangkai kecuali ikan dan belalak. semua bangkai. Kayak tadi, ketika ayam itu halal, ketika disembelih dia tanpa menyebut nama Allah dia akan menjadi itu sama dengan bangkai. Kecuali ikan kalau dalam tidak disembelih pun itu halal. Jadi ikan itu tidak boleh. Yang selanjutnya darah. Pak, darah kok dimakan bagaimana ini? Gambarnya contoh gambar darah ya Pak. Ini kalau mayoritas masyarakat namanya didi. Ini koyoke enak beda, tapi dan sesuatu yang halal sudah pasti enak dan mudah. Terus semua makanan yang didapat dengan cara yang halal. Contohnya mencuri apa? Apa? Yang paling galak apa? Ya, judi juga halal. Kok makan loh? Ya, jambret. Apalagi sing lagi marah adalah itu semuanya perbuatan halal. Hasilnya pun kalau dimakan juga halal. Nah, yang selanjutnya yaitu halal dan haram dalam perbuatan. Apa saja perbuatan yang halal dan haram? Sini, halal itu perbolehkan. Apa saja? Contohnya ada yang tahu? Ya, Aisyah, membantu dalam kebaikan, Pak. Membantu teman yang belum bisa membaca Quran dan mengajaknya mengaji. Nah, ini ketika ada teman kamu belum bisa membaca Quran, kamu warai doa, itu kan kebaikan. Itu sudah pasti diperbolehkan dan halal dan juga mendapat pahala. Yang diharamkan apa saja? Mencuri, merampok, berbohong, dan terus korupsi. Ini yang harus kalian jauhi ketika kamu sudah besar nanti. Terus bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 1. Ini makanan yang halal. Nomor 2. Menghindari keterlambatan darah. Nomor 3. Bersihkan wudhu dan air. Nomor 4. Membiasakan diri untuk selalu bertanya dan belajar. Nomor 5. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin dari sini ada yang butuh dipahami atau ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa hukumnya makan daging biawak? Nah, ini. Sekarang itu enggak hukum makan daging biawak, ada yang tahu?
punya taring nggak? Punya taring dan juga menji. Kenapa menjikan? Karena makanannya itu bangkai. Kadang juga yang masih hidup, tapi kebanyakan yang dimakan itu bangkai. Makanya biawak itu dikatakan haram. Beda sama yang ada ketika zaman Nabi. Itu ada seperti biawak, itu namanya kadal bubur. Rupanya biawak itu namanya dinamakan dog. Itu makanannya sayur-sayuran itu sendiri. Ada lagi yang ditanyakan? Ada apa? Jadi kodok, ada yang tahu? Hukum daging kodok ada apa haram? Haram. Ada yang tahu alasannya? Nah, daging kodok itu haram yang pertama karena hidup di dua alam, neng banyu iso, neng daratan juga bisa, dan juga manji. Dan khususnya kalian ketika masa-masa belajar itu harusnya memakan makanan yang halal dan menjauhi yang halal. Baik, mungkin ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Jadi semua sudah paham. Nanti setelah ini kita mengajarkan tugas kelompok. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompok, lalu kalian tulis di dalam lembar kerja yang telah diberikan. Tapi sebelumnya agar kalian tetap semangat, kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Tugas kelompok, silakan nanti dibacakan dengan teman, diskusi dulu. Di sini ada nama kelompok dan nama anggota, silakan isi dulu. Di situ ada lembar jawaban contoh halal dan haram. Itu caranya bagaimana? Kalian tuliskan satu contoh makanan dan minuman yang halal. Alasannya apa? Nah, silakan tuliskan dulu. Kita mana? Halal. Yang halal itu apa? Alasannya apa? Yang haram apa? Alasannya apa? Disebutkan sama-sama. Lanjutkan ke yang studi kasus saja, sudah salah dua, tapi sudah dan harus sudah studi kasusnya paling bacakan dulu. Perhatikan kasus berikut dan nomor satu ya, ini kasus nomor satu di sini nanti. Sini di kasus nomor 1. Seorang anak ditawari minuman beralkohol pada saat pesta. Jika itu yang mengalami kalian, apa yang akan kalian lakukan dan jelaskan. Kamu terima atau kamu tolak atau bagaimana, atau kamu buang atau kamu marah-marah. Silakan ditulis di lembar kerjanya. Boleh, tambahkan satu boleh. Sudah? Satu-satu sudah?
Kalau sudah kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, seorang teman satu kelasmu mencuri barang milik teman kelas ketika pelajaran fisika di lapangan. Itu pada kamu datang, itu ada di dalam kelasmu ada temanmu yang mencuri barang teman kamu yang lainnya. Pasti ada orang. Jangan kamu mengetahuinya, kamu loh. Itu bagaimana tindakan kalian? Diskusikan, terus tulis. Terus tulis. Kamu berdiri atau kamu ingatkan? Kamu laporkan ke polisi? Sudah semua? Nah, kalau sudah, silakan siapa yang berani presentasi. Kelompoknya apa namanya? Kelompok Akausa. Silakan kelompok Akausa maju ke depan untuk presentasi. Semuanya maju, nanti yang dapat sebelah sana. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan presentasi dari kelompok Al-Kausar. Perkenalkan, nama saya Kalista. Nama saya Rere. Nama saya Bunda. Kami dari kelompok Al-Kausar. Contoh halal dan haram. Contoh halal buah-buahan. Alasannya karena berasal dari tumbuhan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Contoh haram, harimau dan singa. Alasannya karena bertaring dan berbuas. Kasus. Satu. Menolaknya karena tumbuhan itu haram. Ya, terus. Dua. Dua, mengingatkannya. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Kausar. Boleh, kamu saja temukan. Ini tadi dikatakan kalau kelompok dari halal yaitu buah-buahan. Alasannya apa? Berasal dari tumbuhan dan halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Betul nggak ya? Tuh. Yang kedua, makanan haram yaitu harimau dan singa. Dikarenakan bertaring dan buah. Betul. Jadi untuk jawaban dari kelompok Al-Kausar dengan tangan. Baik, sekarang tugas kelompok yang tadi silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Kelompok Al-Kausar, kelompok Ar-Rahman, kelompok Al-Ain. Ini tugas kelompok sudah selesai. Alhamdulillah. Kita lanjut ke tugas individu atau tugas mandiri. Ada nama, nomor absen, kelas. Dan itu sama dulu. Sampai akhir kalian ada yang kalian tanyakan? Coba. Coba. Pak Awi ulang lagi. Halal artinya adalah dibolehkan, diizinkan dan disahkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Pesan Pak Amin untuk kalian, tolong selama kalian menjadi pelajar dan sampai nanti jauhi makanan
yang haram, dan carilah makanan ataupun pekerjaan yang seperti yang sudah Pak menerangkan tadi, pun tolong berusaha bersikap yang sopan dan santun. Tingkatkan belajar, kurangi main HP, kurangi bermain, karena kalian sudah kelas 6, sebentar lagi akan ujian dan lanjut ke SMP. Dan jangan lupa patuhi orang tua dan membantu orang tua. Dari sini, apabila Pak Amin ketika menyampaikan materi atau pembahasan materi ada salah kata atau perbuatan, Pak Amin mohon maaf yang besar-besarnya. Dari Pak Amin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ustaz dipimpin untuk berdoa pulang. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Hari ini silakan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan dan jaga sikap ketika di jalan. Allahumma sholli ala Muhammad.